Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang recurring revenue dan operating revenue. Kita mulai dari operating revenue. Istilah lainnya adalah pendapatan operasi atau pendapatan usaha. Nah, dalam operating revenue ini ada beberapa karakteristik utama. Jadi yang pertama adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama. Kegiatan utama perusahaan ini mestinya adalah cerminan dari visi dan misi perusahaan. Sehingga seharusnya merupakan kontributor utama dalam keseluruhan pendapatan maupun labanya. Sekarang kita akan bahas tentang recurring revenue. Dalam pengertian yang tekstual, recurring revenue adalah pendapatan yang berulang. Karena berulang-ulang dengan pola yang sama, maka sifat berikutnya adalah predictable. Dapat diprediksi karena mempunyai pola yang sama dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, sifatnya adalah stabil dalam pengertian yang positif. Contoh khususnya adalah ketika sebuah perusahaan punya kontrak jangka panjang. Sebuah perusahaan minyak punya kontrak jangka panjang dengan pembeli atau off-taker dari perusahaan di luar negeri. Atau kita punya langganan yang berulang, misalnya dalam konteks langganan seperti internet atau langganan aplikasi yang lainnya. Bisa jadi ada tipe yang lain, yaitu merek-merek tertentu yang mempunyai customer yang loyal. Seperti contohnya lah Apple. Yang lain lah cross-selling supplementary goods atau penjualan yang melekat sebagai kelengkapan dari produk yang lainnya. Jadi suatu spare part dari merek tertentu hanya mesti dibeli pada perusahaan yang membuat mesin tersebut. Kalau pengertiannya kita perluas, maka recurring revenue ini pada dasarnya adalah penjualan produk atau jasa yang sudah laku di pasaran, tanpa harus punya embel-embel sebagai langganan. Jadi intinya adalah ketika perusahaan sudah mempunyai keunggulan, produknya dibutuhkan, maka recurring revenue dalam pengertian yang umum itu akan terjadi. Inilah pengertian yang paling luas dari recurring revenue. Ada beberapa catatan di sini. Secara umum, perulangan dalam penjualan adalah merupakan bukti terjadi penerimaan pada pelanggan. Jadi ada akseptansi dari pelanggan yang terjadi secara persisten. Dan yang kedua adalah adanya pertumbuhan penjualan. Inilah indikator dari peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu. Ada beberapa catatan khusus. Jadi yang pertama adalah tentang fluktuasi penjualan. Di setiap perusahaan biasanya selalu ada fluktuasi penjualan secara musiman. Dan ini bisa terjadi hampir pada semua jenis usaha. Jadi musimannya terjadi pada tahun yang sama, tapi tren penjualannya tetap naik dari waktu ke waktu secara tahunan. Nah, ini akan berbeda dengan ketika penjualan terjadi secara siklikal, di mana barang-barang tertentu, komoditas tertentu mengalami fluktuasi dalam siklus yang panjang secara tahunan, dan dalam tahap ini satu siklus bisa 6-8 tahun yang terjadi pada misalnya lah produk-produk mineral tambang. Kita akan lihat posisi antara recurring revenue dengan operating revenue. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita kadang-kadang mendengar recurring income yang memang sebenarnya tidak sama persis dengan recurring revenue. Walaupun dalam konteks khusus, revenue kadang-kadang bisa sama dengan income.
Kita mulai dengan kuadran yang paling kuat, yaitulah kuadran 1, di mana kuadran itulah terjadinya pendapatan yang sifatnya recurring sekaligus operating. Disinilah seharusnya pendapatan utama perusahaan berada, sehingga porsi terbesar berasal dari pendapatan operasi sekaligus adalah recurring. Nah, analis akan mencoba untuk melakukan prediksi atas penjualan dari pendapatan yang masuk kategori kuadran 1 ini. Ini akan lebih andal untuk dijadikan pijakan untuk prediksi. Yang kedua adalah non-recurring tapi operating. Sebenarnya agak sulit untuk mencari contoh di sini, tapi kalau kita lihat, misalnya terjadi ketika kita punya produk tertentu, produk utama perusahaan yang misalkan akan kita revisi, kita buat update-nya, jadi sebenarnya operating, tapi ternyata tidak laku, sehingga tidak menjadi recurring. Atau produk X itu kemudian dilakukan discontinue, sehingga menjadi non-recurring. Ini adalah ketika operating revenue, tapi non-recurring. Yang ketiga adalah recurring, tapi non-operating. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan mempunyai deposito di bank, sehingga memperoleh pendapatan bunga. Kalau depositonya ada terus di bank, maka pendapatan bunga akan selalu muncul dan berulang-ulang, sehingga dikatakan recurring revenue. Tapi untuk lembaga keuangan seperti bank, ini adalah termasuk kategori tidak hanya recurring, tapi sekaligus operating. Pada kebanyakan perusahaan, ini masuk kategori recurring, tapi non-operating. Kemudian kuadran keempat, yaitu kuadran non-recurring sekaligus non-operating. Nah, karakteristik di sini adalah sifatnya mendistorsi dari karakteristik laba rugi, karena munculnya sesekali dan bisa besar, dan bersifat anomali, jadi tidak berulang. Nah, pendapatan ini tidak dilarang, tapi bukan ukuran fundamental keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi, tidak akan dijadikan sebagai ukuran kinerja dari fundamental bisnisnya. Contohnya adalah penjualan aset tetap yang berdampak pendapatan yang besar, atau pelepasan saham, entah joint venture, dari afiliasi dan sejenisnya. Atau melepas divisi yang biasa dilakukan oleh konglomerat-konglomerat tertentu, sehingga memperoleh hasil yang besar untuk tahun itu saja. Bisa jadi revaluasi aset jika revaluasi itu masuk ke dalam laba rugi. Sementara yang terakhir adalah keuntungan karena penghapusan dari piutang. Walaupun jarang terjadi, tapi tetap bisa terjadi. Demikian 4 kuadran antara recurring revenue dan operating revenue, non-operating revenue, dan non-recurring revenue. Kita ke bagian akhir, di mana kita melihat perlakuan terhadap non-operating dan non-recurring revenue itu akan seperti apa. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah mengukur earning power yang berasal dari operating dan recurring revenue. Oleh karena itu, non-recurring ini akan kita abaikan jika tidak memberikan informasi lebih jauh ke masa depan terkait prospek, valuasi, maupun perilaku manajemen. Tentang bagaimana memperlakukan bagian non-recurring ini,
kita akan bahas pada video lain secara terpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.